Bapak Ibu, ketika saya menerima mandat sebagai Menteri ATR dan Kepala BPN, Bapak Presiden menekankan 3 hal. Yang pertama, mendorong agar penerapan sertifikat tanah elektronik bisa dijalankan lebih masif. Yang kedua, melakukan revisi peraturan terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading. Dan yang ketiga, mempercepat pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program PTSL, pendaftaran tanah sistematis dan lengkap. Dan saya meminta ketiga hal itu menjadi prioritas utama dalam Rakernas ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Rakernas tahun ini kita beri tema tata kelola pertanahan dan tata ruang yang modern, berintegritas, dan berstandar dunia. Saya memandang tema ini sesuai dengan visi Bapak Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Salah satu syarat negara maju adalah tertib administrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Tertib administrasi akan memberikan kepastian hukum termasuk dalam tata kelola pertanahan dan tata ruang, sehingga menjadi instrumen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya beri contoh, 2 minggu lalu ketika saya memberikan atau melakukan pembagian sertifikat kepada warga di Sulawesi Utara, tepatnya di kota Manado, tepatnya di Malalayang, desa Malalayang, ada seorang nenek berusia 80 tahunan. Tadi ada di video tadi, namanya Oma Adela. Ia memiliki sebidang tanah dan rumah di situ selama 40 tahun, tetapi belum memiliki sertifikat. Apa dampaknya? Bukan tidak mungkin akan ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah Oma Adela tersebut dengan menunjukkan sertifikat palsu. Sehingga Oma Adela bisa terusir dari rumahnya sendiri atau terlibat dalam sengketa yang berdampak hukum. Fenomena inilah yang sering dan sedang terjadi di negeri kita. Sengketa kepemilikan hak atas aset di ranah hukum bertahun-tahun dan berlarut-larut. Tetapi alhamdulillah sekarang ini karena Oma Adela telah memiliki sertifikat tanahnya, maka negara menjamin dan melindungi secara hukum kepemilikan tanah Oma Adela tadi. Inilah bukti konkret tata kelola pertanahan dan tata ruang bisa menjadi instrumen keadilan untuk rakyat. Sebenarnya bukan hanya memiliki kepastian hukum, Oma Adela dan warga Manado yang saya ceritakan tadi, termasuk warga Samarinda, Kalimantan Timur. Ada di sini Kanwil dari Kalimantan Timur ya, kota Samarinda, yang juga saya berikan sertifikatnya ketika itu. Dan jutaan rakyat Indonesia lain yang telah memiliki sertifikat, hakikatnya ia telah mendapatkan keuntungan secara ekonomi, paling tidak potensi keuntungan secara ekonomi. Karena kita tahu sertifikat tersebut bisa benar-benar digunakan untuk kebutuhan usahanya. Saya pernah mendengar Menteri Keuangan kita mengatakan bahwa di negara-negara maju yang bekerja keras bukan hanya manusianya, tetapi juga aset yang dimilikinya. Maknanya, tanah atau aset bersertifikat bisa digunakan sebagai jaminan untuk modal usaha dari bank atau badan usaha lainnya. Inilah yang disebut dengan aset yang juga bisa disuruh bekerja untuk menghasilkan uang. Jadi sebenarnya kita juga perlu mengubah paradigma berpikir kita. Dulu ada istilah lahan tidur, yaitu sebidang tanah yang tidak ditanami dan dibiarkan terbengkalai, sehingga lahan itu tidak produktif atau tidak menghasilkan apa-apa. Sekarang saya mengistilahkan banyaknya aset tidur, yaitu kepemilikan atas tanah maupun bangunan yang dihuni, tetapi tidak mampu kita kapitalisasi dengan baik sebagai aset ekonomi untuk menghasilkan uang dan meningkatkan produktivitas. Tentu saja, syarat yang harus dipenuhi adalah kesadaran masyarakat untuk secara sukarela mendaftarkan tanah dan aset yang dimilikinya kepada kantor-kantor pertanahan setempat. Memang itu tidak mudah. Saya menemukan fakta di lapangan, tidak sedikit masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan asetnya, meskipun dengan pelayanan yang mudah
murah dan cepat. Mengapa? Mereka khawatir dengan konsekuensi dari kepemilikan sertifikat tanah itu, yakni kewajiban untuk membayar pajak setiap tahunnya. Di sini hadir tidak Kepala Kantah Bolaang Mongondo Bolmong? Iya Bu ya, Ibu menyampaikan itu kepada saya, betul ya? Pada saat saya berkunjung ke Kantah Bolmong dan saya mendengarkan aspirasi semacam itu. Ini juga mungkin terjadi di tempat-tempat yang lain. Jadi kita ingin mencari solusinya. Disinilah tantangan kita. Saya berharap untuk menyukseskan arahan pertama Presiden terkait penerapan sertifikat elektronik secara masif, maka perlu ada sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR dan BPN ini dengan sejumlah pihak terkait usulan skema pemberian insentif atau keringanan pajak. Bentuknya bisa dibicarakan pada Rakernas ini, baik dalam konsep atau usulan konsep secara lebih konkret maupun kita bisa lanjutkan di forum-forum lainnya. Intinya, solusi yang kita tawarkan harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Kita berharap muncul kesadaran yang masif dari masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Barulah kita bisa mendorong penerapan sertifikat tanah elektronik secara lebih masif lagi. Saya juga mendapatkan laporan dari masyarakat. Apabila dokumen sertifikat tanah direkam melalui sistem digital, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan dokumen itu. Untuk mengantisipasinya, Kementerian ATR BPN tentu harus memperkuat sistem jaringan keamanan digitalnya, serta mengawasi potensi penyalahgunaan oleh oknum internal sendiri. Digitalisasi adalah suatu keniscayaan. Selain faktor efisiensi dan efektivitas, digitalisasi juga sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat abad ini. Saya menerima laporan beberapa kantah sudah melaksanakan penerapan sertifikat tanah elektronik. Dan saya berharap kantor-kantor pertanahan lainnya bisa segera mewujudkannya. Lakukan sosialisasi secara masif dan kreatif serta inovatif, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dengan mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik. Maka pengelolaan pertanahan di Indonesia akan berstandar dunia, setara dengan negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan Australia. Hadirin yang saya hormati, Bapak Presiden juga secara khusus mengamanahkan untuk melakukan revisi PP nomor 18 tahun 2021. Tujuannya adalah memfasilitasi pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading. Langkah ini merupakan wujud komitmen Indonesia untuk merespons berbagai ancaman perubahan iklim yang ditandai oleh naiknya suhu bumi, kekeringan, polusi, hingga banjir. Hasil perdagangan karbon tersebut bisa kita investasikan kembali untuk menjaga lingkungan kita melalui pengurangan emisi karbon sekaligus meningkatkan pemasukan fiskal bagi negara. Dan jika hal ini bisa kita lakukan, maka kita bisa mencapai target net zero emissions pada tahun 2060 bahkan lebih cepat. Selanjutnya Bapak Presiden juga memberikan arahan untuk melakukan percepatan pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Saat ini Kementerian ATR BPN telah berhasil mendaftar 111 juta bidang tanah dan 90,9 juta bidang tanah sudah bersertifikat. Dengan demikian, kita harus segera mengejar kurang lebih 9 juta bidang tanah lagi untuk diselesaikan paling lambat pada Oktober 2024 ini. Jika hal ini bisa dioptimalkan, maka pendaftaran tanah bisa menghasilkan dampak pertambahan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi negara. Terbukti, sejak dijalankannya program PTSL antara tahun 2017 hingga 2023 lalu, telah terjadi pertambahan nilai ekonomi kurang lebih sebesar 6.067 triliun rupiah yang bersumber dari hak tanggungan, PPH, PNBP, dan juga BPHTB. Lebih dari 90% dari nilai itu berasal dari hak tanggungan. Artinya, setelah dilakukan proses sertifikasi, masyarakat memperoleh dana pinjaman lebih dari 5.800 triliun rupiah
dari bank atau lembaga keuangan lainnya untuk modal usaha ataupun kepentingan ekonomi lainnya. Namun, jika masih ada masyarakat yang berkeberatan karena adanya beban pembayaran BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, maka saya instruksikan kepada Kakanwil dan Kakantah untuk berkoordinasi secara ketat dengan para kepala daerah agar bisa membebaskan, paling tidak meringankan BPHTB tadi pada pendaftaran tanah pertama kali. Saat ini baru ada 120 kabupaten kota yang telah membebaskan atau meringankan bea tadi. Ke depan harus kita tingkatkan. Sementara itu, komitmen untuk percepatan sertifikasi tanah-tanah wakaf dan rumah-rumah ibadah serta perlindungan tanah-tanah ulayat masyarakat hukum adat harus terus dilanjutkan. Jangan ada diskriminasi. Selain 3 arahan tadi, dalam kunjungan ke Ibu Kota Nusantara minggu lalu, Bapak Presiden juga mengingatkan kepada kita tentang penyelesaian persoalan 2086 hektar lahan di IKN. Persoalan ini harus segera dituntaskan dengan clean and clear, sehingga para investor memiliki jaminan kepercayaan atas investasinya di IKN. Untuk itu, saya meminta para pejabat eselon 1 disupervisi oleh Bapak Wamen untuk segera menyelesaikan tugas ini. Tolong laporkan progresnya kepada saya pada kesempatan pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, selain agenda utama yang saya jelaskan tadi, ada sejumlah hal yang juga perlu menjadi perhatian kita. Pertama, terkait dengan tata ruang dan investasi. Saya ingin menegaskan bahwa rencana detail tata ruang RDTR memiliki peranan penting sebagai panglima pembangunan sekaligus pintu masuk bagi investasi. Ini berlaku di semua sektor pembangunan, terutama proyek-proyek strategis nasional termasuk pengadaan lahan untuk program food estate. Namun komitmen pemerintah daerah untuk menyusun RDTR tergolong masih rendah. Saat ini baru ada 420 RDTR yang menjadi perda atau perkada dan 210 RDTR yang terintegrasi dengan sistem online single submission OSS dari total 2000 RDTR yang harus diselesaikan di 514 kabupaten dan kota. Artinya, Dirjen Tata Ruang, Kakanwil, dan Kakantah harus bekerja ekstra keras bersama kepala-kepala daerah untuk menyelesaikan RDTR ini. Hal ini selaras dengan SDG nomor 11 dan 13, yaitu Sustainable Cities and Communities dan juga Climate Action. Kita harus membantu agar para investor memiliki jaminan kepastian hukum dengan RDTR ini, dan izin yang kita berikan sesuai dengan otoritas Kementerian ATR dan BPN. Tujuan kita bukan hanya untuk menguntungkan para investor, tetapi juga demi kemaslahatan rakyat. Kita berharap investasi, utamanya yang padat karya, akan membuka jutaan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya rakyat akan memiliki pekerjaan yang layak, penghasilan yang baik, juga daya beli untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.